Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Dana gempa Cianjur mengalir ke pribadi-pribadi dan ada yang mengalir ke kelompok-kelompok terorisme. Wakil Presiden dan beberapa pejabat mendorong agar ditelusuri. Pertanyaannya, sampai sekarang sejauh apa ya hasilnya? Saya kok belum melihat update informasi dari pemerintah terkait dengan indikasi yang disampaikan oleh PPATK. Padahal menurut saya, apa yang disampaikan oleh PPATK ini adalah data yang valid. Seharusnya pemerintah menindaklanjuti apa yang menjadi temuan dari PPATK agar dana-dana yang seharusnya dinikmati oleh warga atau korban gempa Cianjur ini benar-benar mengalir pada sasaran utamanya. Jangan hanya kita ribut di depan, tapi membiarkan masalah ini hanya menjadi pemberitaan media massa sesaat. Jujur saya beberapa hari ini tidak mengangkat isu ini. Saya hanya menunggu tindak lanjutnya apa dari pemerintah. Kalau benar yang dikatakan oleh Kepala PPATK, ini luar biasa, kejahatan yang sempurna, bahwa dana yang seharusnya untuk kemanusiaan menolong korban gempa Cianjur diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan untuk kelompok-kelompok terorisme. Kalau masalah penyaluran ke kelompok teroris ini yang harus menjadi perhatian serius. Kalau benar ini terjadi, ini berbahaya. Upaya dari Densus 88 untuk mencegah dan menangani terorisme akan sia-sia belaka kalau temuan dari PPATK ini tidak ada tindak lanjutnya dan tidak ada kabar ujungnya kemana. Apakah benar dugaan PPATK itu? Dan saya merasa apa yang dikatakan oleh Pak Ivan ini, Kepala PPATK, ini benar adanya. Karena datanya valid berdasarkan bukti-bukti otentik transaksi keuangan. Mengapa negara tidak menindaklanjuti dan mengumumkan kepada publik temuannya seperti apa? Kita cukup prihatin. Ada kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang masih terlibat dalam kegiatan terorisme. Tapi kalau ada pembiaran seperti ini, konon katanya dari kelompok JAD, ini bahaya. Saya hanya menagih janji dari pemerintah untuk menindaklanjuti temuan dari PPATK. Untuk kepentingan pribadi harus diselesaikan, karena ini sangat biadab kalau ada pejabat memanfaatkan dana yang totalnya konon mencapai 1,7 triliun untuk kepentingan pribadi, untuk beli mobil, beli rumah, dan yang paling parah ada indikasi kuat mengalir ke kelompok-kelompok terorisme. Jadi negara tidak boleh abai, pemerintah tidak boleh abai bahwa seharusnya ini ditelusuri secara detail dan ditemukan buktinya lalu diumumkan ke publik. Publik perlu tahu permasalahan secara komprehensif, bukan hanya pemberitaan awal ada temuan aliran dana ke kelompok terorisme. Selesai begitu saja, tidak ada tindak lanjutnya. Saya menagih janji, sebagai warga masyarakat saya menagih janji tindak lanjut dari pemerintah atas temuan dari PPATK. Karena saya mengkhawatirkan kalau ini ada pembiaran, yang pertama kelompok-kelompok koruptif yang memanfaatkan dana-dana kemanusiaan ini, kemudian yang kedua adalah kelompok terorisme, betapa bahayanya negeri ini dikelola. Mohon kepada Presiden untuk tanggap dan memerintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk menindaklanjuti temuan dari PPATK. Ada kepolisian, ada kejaksaan, dan seharusnya ini bisa ditelusuri dengan cepat dan segera diumumkan di publik. Apalagi Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun sudah mendorong agar hal ini ditindaklanjuti. Jujur saya khawatir, saya benci kalau hal ini hanya seperti pemberitaan sesaat lalu lenyap. Harusnya ada penuntasan secara tuntas, ini benar atau tidak, kemudian diklarifikasi, kemudian kalau ada temuan diumumkan pada publik. Kalau kelompok terorisme ini benar adanya menerima aliran dana korban gempa, wow, bahayanya ada suplai logistik gratis begitu mudah yang seharusnya untuk korban gempa tapi diambil oleh kelompok terorisme yang nanti digunakan untuk menteror masyarakat. Kalau masalah penyimpangan dana ke pribadi juga
sampai detik ini juga tidak ada kabarnya. Ini gimana sih? Harusnya ini segera ditindaklanjuti. Menko Polhukam seharusnya tanggap untuk segera memfollow up ini. Saya mengerti bahwa Menko Polhukam geram terhadap kasus penganiayaan Mario terhadap David, dan berulang kali kita melihat statement dari Menko Polhukam, tapi menurut saya ada hal yang lebih penting lagi, adalah aliran dana ke terorisme dari dana-dana kemanusiaan korban gempa Cianjur. Jangan ini hanya sekedar hangat-hangat tai ayam, sesaat menjadi viral 1-2 hari kemudian lenyap begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.